siang ya semuanya. Pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Tadi Pak ngecek di pemberitahuan ya sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Jadi sekali lagi ya salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua ya. Seperti biasa ya sebelum kita memulai pembelajaran kita mulai dulu dengan doa ya, karena dengan doa dan kerja keras lah kita bisa memperoleh sebuah kesuksesan ya. Pada Citra, ayo mohon bantuan untuk dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Citra. Seperti biasa kita ini masih dalam keadaan pandemi ya, apalagi berita di media massa sekarang ya, itu terjadi peningkatan yang cukup drastis tentang COVID-19 ya. Apalagi suasana libur sekarang ini, kalian tetaplah 3M, memakai masker, kemudian jaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk pelajaran hari ini ya, sebelum kita mulai ya, masih ingatkah kalian dengan hukum Snellius? Ya? Masih ingat nggak? Adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lain yang melalui batas antara dua medium. Nah, hukum Snellius ini dalam hal pemantulan itu tidak hanya pada cermin datar yang sudah kita pelajari minggu lalu, tetapi juga berlaku pada cermin cekung. Ternyata cermin cekung itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali gunanya. Nah, salah satunya ini. Nah, yang giginya berlubang, kalau kalian nanti periksa ke dokter gigi, kalian akan diperiksa dengan menggunakan yang namanya cermin gigi ya, kalau di kedokteran. Kemudian antena parabola juga menggunakan prinsip dari cermin cekung. Tujuan dari pembelajaran kita ya hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan non-eksperimen. Ya, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, kalian itu bisa menganalisis hubungan antara titik fokus, jarak benda, jarak bayangan pada cermin cekung. Melalui kegiatan diskusi dan presentasi, kalian dapat menyajikan hasil kegiatan pendidikan konsep cermin cekung dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, sudah jelas ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cermin cekung. Kemudian hubungan titik fokus, jarak benda, jarak bayangan pada cermin cekung. Kemudian untuk penilaiannya, untuk pengetahuan akan dinilai dengan kuis, kemudian keterampilannya dinilai dengan presentasi dan diskusi, kemudian sikap spiritualnya melalui penilaian diri, dan sikap sosial melalui pengamatan. Kemudian, nah ini Pak punya cerita nih ya, kayak gini. Suatu hari, kemah ke hutan. Itu, Pak kan udah siang nih sampai di hutan. Nah terus Pak lapar, ingin masak. Ternyata Pak lupa bawa korek api. Pak cuma bawa ya, minuman kaleng bersoda, bawa makanan dan bawa tungku. Pak punya pertanyaan nih kalian. Gimana secara Pak kira-kira menyalakan api? Minuman kaleng itu bisa dipotong terus dipakai untuk jadi cermin cekung, bisa nggak Pak? Ini yang Pak lakukan ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian belakangnya ini kan ada bagian yang cekung kan, jadi kita balikkan, kita arahkan ke sinar matahari, terus nanti ini ambil aja rumput-rumput yang sudah kering itu ya, ambil rumput yang sudah kering, kemudian inilah yang dibakar. Nah, sekarang Pak pertanyaannya nih, kenapa kira-kira kok mau terbakar? Karena botolnya itu cekung terus sinar mataharinya memantul ke rumput-rumput keringnya itu. Oke, jadi bagus ya, bagus. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Erlina, kemudian dari Mary, juga dari Isma ya. Sebenarnya ini adalah terkait dengan salah satu sifat dari cermin cekung, yaitu bisa memfokuskan cahaya. Karena cahaya yang dipantulkan oleh cermin cekung ini difokuskan pada satu titik. Maka di titik itu cahaya terfokus sehingga sana muncullah api nanti. Nanti itu terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kemarin Pak kan sudah membagikan KPD, juga membagikan beberapa materi. Kegiatan kita atau kegiatan kalian di rumah ya yang harus kalian lakukan itu ada 4 kegiatan kan? Kegiatan ke-1, kedua, dan ketiga itu adalah untuk menemukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ya. Kemudian di kegiatan keempat itu adalah
menggambar pembentukan bayangan pada cermin. Kemarin ya sudah Pak lihat hasilnya dan sekarang Pak akan minta kalian untuk menampilkan ya, salah satunya. Oke, sekarang kalau begitu coba Mary disampaikan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi hasil kegiatan untuk yang pertama ini saya jawabannya saja ya saya katakan Pak ya. Jadi ya sinar pantul itu berpusat atau terkumpul pada satu titik. Sinar pantul yang terkumpul disebut sudut pantul. Jarak dari sinar pantul yang terkumpul tersebut dengan cermin adalah 4 cm. Jarak pusat lingkaran dengan cermin 6 cm. Dan yang terakhir, hubungan antara jarak cermin ke kumpulan sinar pantul tersebut dengan jarak cermin ke pusat lingkaran adalah sama, yaitu 4 cm. Itu saja, Pak. Oke, itu yang kegiatan 1. Mungkin ada punya pendapat yang lain? Sayanya berbeda dengan dirinya yang nomor 2. Sayanya jawabannya sinar pantul yang terkumpul dalam satu titik disebut dengan titik fokus. Saya berbeda nomor 2, 3, 4, sama 5, sama 6 juga Pak. Disebut apakah sinar pantul tersebut? Disebut titik fokus. Terus nomor 3, berapakah jarak dari sinar pantul yang terkumpul ke cermin, yaitu 2 cm. Nomor 4, berapakah jarak dari pusat lingkaran ke cermin, yaitu 4 cm. Nomor 5, berapakah jarak dari sinar pantul yang terkumpul tersebut ke pusat lingkaran, yaitu 2 cm. Nomor 6, bagaimana hubungan antara jarak cermin ke kumpulan sinar pantul tersebut dengan jarak cermin ke pusat lingkaran? Tidak sama. Dari jarak cermin ke kumpulan sinar pantul adalah 2 cm, dari cermin ke pusat lingkaran adalah 4 cm, dan dari sinar pantul ke pusat lingkaran adalah 2 cm. Oke, untuk kegiatan 1 ya. Oke, jadi sudah benar ya bahwasanya sinar pantulnya itu berpusat pada satu titik. Tempat berpusatnya sinar pantul ini disebut dengan titik fokus ya. Jadi benar ya, tadi jawabannya Erlina sama di tepi ini sampai ke pusat lingkaran. Kalau panjangnya 4, maka dari cermin ke fokus itu jaraknya akan 2 cm. Nah, dari sini kalian akan mendapat hubungan bahwa besarnya F ya, F itu akan sama dengan setengah dari R. Jadi kalau semua sinar ini kita ambil satu saja, maka inilah yang merupakan sifat dari sinar istimewa. Yang pertama dari cermin cekung, yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Dari kegiatan yang pertama, kalian kan dapat hubungan bahwa jarak antara R ke cermin itu adalah 2 kali dari jarak cermin ke F. Sehingga dari sini kalau kita beri lambang ini sebagai O, maka jarak dari O ke F itu akan sama dengan jarak dari F ke R. Kalian buat garis ke dari fokus, yang dari fokus seperti ini. Kemudian kalian buat garis normalnya lagi seperti ini. Lalu dapatlah sinar pantul jajar seperti ini. Oke, selanjutnya, jadi dari 3 kegiatan itu kalian telah menemukan 3 sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskannya? Gambar pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. ya bagus sekali ya, udah lancar sekarang ya. Oke. Yang nomor 3, Sinar datang melalui titik kelengkungan cermin menuju cermin berhimpitan dengan garis normal akan dipantulkan kembali. jadi ketika benda di ruang 1 sifatnya maya, tegak, diperbesar. Di ruang 2 nyata, terbalik, diperbesar. Di ruang 3 nyata, terbalik, diperkecil. Nah, kemudian ini Pak tambahkan lagi 2. Ketika di titik R dia tidak akan terbentuk bayangan. Di titik P dia akan nyata, terbalik, dan sama besar. Kalau kalian perhatikan bahwa jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka
bayangan bersifat diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangan bersifat diperkecil. Untuk kegiatan yang keempat, ini penggambarannya ya. Jadi nomor gambar 4.1 jarak fokus 3 cm, jarak benda 2 cm, jarak bayangan negatif 6 cm, Oke. gambar 4.2 3 cm, jarak fokus 3 cm, Hmm. jarak benda 4 cm, jarak bayangan 12 cm. Hmm. Kemudian gambar 4.3 3 cm, jarak benda 7 cm, dan jarak bayangan 4/21 cm. Atau ada dulu yang mau menyampaikan yang punya pendapat yang berbeda? Untuk yang kegiatan 4.3, jarak fokus 3 cm, jarak benda 9 cm, jarak bayangan 4,5 cm. Ada yang mau ditanyakan dulu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mary tadi? Belum Pak, klarifikasi nanti. Jadi nanti dari 4.1 kalian akan dapat fokus 3 cm, 4.2 juga 3 cm, 4.3 juga nanti 3 juga. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Bayangan dan sifat-sifat cermin cekung tergantung pada letak bendanya. Dari sini kita mendapat hubungan bahwa 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sekarang bantu Pak untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, ada berapa sinar istimewa? 3. Ada 3 sinar istimewa. Oke, untuk membentuk bayangan, berapa sinar istimewa yang digunakan? 2. Iya, minimal 2. Terus hubungan rumus, ya, rumus jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda gimana? Hubungannya jadi 1/F sama dengan 1/S sama dengan 1/S aksen. Oke, Itu untuk rumusnya. 1/F sama dengan 1/S sama dengan 1/S aksen. Oke, jadi bagus sekali ya. Itu kesimpulan yang sudah kalian buat. Nah, sekarang kita kuis. Oke, sebentar Pak akan bagikan di WA linknya ya. Kemudian bagi yang tidak bisa mengerjakan lewat Google Form, soalnya akan Pak kirim ke grup WA-nya ya. Nah, di sana ada 5 soal. Kalian punya waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Yang menjawab di Google Form ya, silakan langsung di sana. Kemudian yang menjawab lewat WA ya, silakan nanti jawabannya di Japri. Waktunya sudah habis, ya, waktunya sudah habis. Jadi Pak lihat hasilnya lumayan bagus ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya, kita akan melakukan refleksi dulu ya. Pertanyaan yang pertama ya. Nah, sejauh mana kalian mengerti dengan pelajaran hari ini? 9, Pak. 8. 8, Pak. 8, oke, udah bagus ya. Berarti udah tinggi-tinggi pemahaman. Apa hal positif yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui cara menjumlahkan, menggambar pemantulan. Oke, mengetahui perhitungan, cara menghitung jarak fokus ya. Kemudian menggambar pemantulan pada cermin, pembentukan bayangan. Pak minta deh, Gek Cinta, coba disampaikan apa yang perlu kita perbaiki untuk pelajaran selanjutnya. Soal pemahaman aja deh, Pak. Oke, jadi pemahaman ya. Mungkin perlu waktu yang lebih lama ya untuk memahami materi ini. Ya, karena materi ini kan lumayan sulit seperti itu ya. Terus dari segi belajarnya, apa kendalanya? Waktunya kasih lamain, Pak, soalnya susah. Oke, jadi itu untuk perbaikan kita selanjutnya. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cermin cembung. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Isma, Pak minta untuk memimpin berdoa. Baik, silakan Isma dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Isma ya, walaupun doanya cepat sekali ya, seperti orang berlari ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dan Pak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.